pagi pemirsa, kami hadirkan informasi pertama di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, 4 bedeng pegawai bangunan hangus terbakar di kawasan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Api muncul dari dalam bedeng, para pekerja bangunan kaget langsung menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran langsung ke lokasi. Api pun berhasil dipadamkan setelah menerjunkan 5 armada kebakaran ke lokasi kejadian. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Selama operasi Antik 2026, Satres Narkoba Polres Langkat, Sumatera Utara mengamankan 35 tersangka, 31 tersangka merupakan pengedar yang selama ini telah meresahkan warga. Beginilah sejumlah aksi penyergapan yang dilakukan jajaran Satres Narkoba Polres Langkat, Sumatera Utara selama operasi Antik 2026 yang dimulai sejak tanggal 13 Mei hingga 2 Juni yang lalu. Dalam aksinya, siang dan malam petugas berhasil menggagalkan peredaran penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja. Bahkan saat penangkapan, sejumlah tersangka juga sempat melakukan perlawanan. Selama operasi Antik ini ada 33 kasus narkotika yang berhasil diungkap dengan jumlah tersangka sebanyak 35 orang. Dari penangkapan 35 tersangka, ada 31 tersangka yang merupakan pengedar narkoba dan sisanya merupakan pemakai. Selain itu, Polres Langkat juga berhasil mengamankan barang bukti narkotika berupa sabu seberat 782 gram dan narkotika jenis ganja seberat 2 kg lebih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, ada Adi Kumala dan juga Reza Baluel menemani Sabtu pagi Anda hari ini. Dan tampaknya sebagian besar masyarakat Indonesia pagi ini berbahagia. Betul. Karena semalam menang timnas kita lawan Oman 3-0. Itu dia salah satu harapan dari masyarakat Indonesia terwujud begitu ya. Tapi satu lagi malah di tanggal baik ini, tanggal 66 tanggal kembar. Mungkin saya mengingatkan lagi pemirsa ini demi meningkatkan perekonomian nasional ya, belanjalah di UMKM ya. Kita dukung pergerakan perekonomian nasional di tanggal kembar, biasanya suka ada diskon-diskon tuh. Check out ya, check out hari ini. Bagi yang banyak duit. Iya, biar perputaran ekonominya bergerak begitu ya pemirsa. Tapi selain ngomongin soal ini, kami juga nanti akan membahas mengenai yang lagi ramai beberapa hari terakhir soal kasus yang melibatkan Badan Gizi Nasional begitu. Salah satu tersangkanya Sony Sanjaya ini dikabarkan akan menjadi justice kolaborator. Dia memiliki 30 nama yang nantinya akan diungkap. Nah, berarti kalau sebagian besar masyarakat Indonesia bahagia pagi ini, ada 30 orang yang ketar-ketir nih. Kira-kira namanya bakal disebut nggak nih sama Sony? Kita akan bahas nanti, tapi kita hadirkan dulu informasi-informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Polres Bangkalan, Jawa Timur menangkap sekelompok pemuda yang merekayasa teror pocong jadi-jadian untuk kepentingan konten di media sosial. Aduh, ini bikin pusing aja ya. Dengan adanya konten begini kan bikin orang jadi takut begitu ya. Jadi aksi yang dilakukan saat malam hari ini pemirsa memang menimbulkan polemik dan juga kepanikan masyarakat Bangkalan, diantaranya di Kecamatan Kalampis dan Kecamatan Kamal. Karena video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi teror pocong ini tersebar ke berbagai media sosial secara berantai. Jadi dalam video yang beredar, sosok pocong gadungan ini ternyata diperankan oleh Syaiful, seorang pria yang sengaja menyamar menjadi pocong, lompat-lompat di depan rumah warga saat sedang kosong tanpa penghuni. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu negatif yang dapat memicu kecemasan. Masyarakat juga diminta segera melapor apabila menemukan modus tindak kejahatan di sekitar. Buat warga saya punya tips nih ketika menghadapi pocong seperti ini. Jadi larinya harus zigzag katanya, karena nggak bisa diikutin sama pocongnya. Pocongnya lurus ya.
Kita ke kabar berikutnya pemirsa, bergeser ke Palembang. Akibat dipicu antrian saat mengisi BBM di SPBU Jalan Nurdin Panji, Kota Palembang, salah satu sopir truk tewas dengan beberapa luka tusuk di sekujur tubuhnya. Permasalahan ini dipicu saat sang supir truk sedang mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU. Dari keterangan warga yang saat itu berada di lokasi, tiba-tiba datang sebuah kendaraan yang diduga milik pelaku menyerobot antrian korban. Merasa tidak senang, korban menegur tindakan tersebut. Namun terduga pelaku tidak senang sehingga terjadilah cekcok dan perkelahian terjadi. Merasa terancam, korban berusaha menyelamatkan diri dan mengendarai truknya meninggalkan lokasi. Namun para pelaku terus melakukan pengejaran. Namun naas mobil yang dikendarai korban akhirnya berhenti di seberang SPBU setelah menabrak. Dan para pelaku pun melakukan penyerangan hingga akhirnya korban terkapar tidak sadarkan diri di lokasi kejadian. Korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya. Padahal ini hanya permasalahan antrian ya, akhirnya berujung hilangnya nyawa seseorang. Miris sekali ya. Kita ke informasi berikutnya, seorang wanita nekat mencuri 8 bungkus rokok dan uang tunai. Aksi pelaku ini dipergoki pemilik toko meski sempat berusaha kabur menggunakan sepeda motor, pelaku akhirnya diamankan warga. Peristiwa ini terjadi pemirsa di Dusun Nganten, Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Jadi terlihat dalam rekaman video, pelaku yang panik berusaha untuk kabur menggunakan sepeda motornya, tapi berhasil dihadang oleh pemilik toko dengan dibantu oleh warga. Petugas unit reskrim Polsek Soko yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian untuk mengamankan pelaku. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan ada 8 bungkus rokok berbagai merek yang disimpan di dalam kantong kresek, serta uang tunai Rp20.000. Pelaku kemudian diamankan ke Mapolsek Soko untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kita ke Jakarta, pemirsa. Aksi penjambretan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur terekam kamera. Dalam video terlihat ada 2 pelaku yang menggasak kalung emas milik seorang ibu. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi 2 pelaku berboncengan sepeda motor metik saat menjambret kalung milik seorang ibu di Jalan Pendanalas, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku yang melihat korban mengenakan kalung emas langsung memutar balik kendaraannya dan menghampiri korban dengan modus bertanya alamat. Saat korban lengah, salah satu pelaku langsung menarik kalung emas yang dikenakan korban dan segera kabur menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Kalung emas yang hilang memiliki berat sekitar 6 gram. Kita ke kabar lainnya, akibat terobsesi menjadi anggota kepolisian, seorang pria asal Sleman, Yogyakarta nekat menjadi polisi gadungan. Ironinya, justru atribut kepolisian yang dimiliki ini digunakan untuk melakukan aksi pencurian di sejumlah minimarket ya. Ini pria berinisial RAF ditangkap selepas melakukan aksi pencurian di sebuah minimarket tepatnya di kawasan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Modus yang digunakan tergolong nekat, meyakinkan korban serta warga sekitar. Pelaku sengaja menggunakan kaos hitam bertuliskan Resmob lengkap dengan senjata di pinggangnya agar disangka telah melakukan tugas penyelidikan. Namun aksi penyamaran ini berakhir, pihak korban yang curiga langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dari hasil interogasi, pelaku diketahui sudah 2 kali melakukan aksi serupa di berbagai tempat. Ia mengaku terinspirasi kepada aparat penegak hukum, bahkan pernah mendaftarkan diri dalam seleksi penerimaan anggota polisi, tapi dinyatakan gagal. Harusnya jangan polisi gadungan ya. Apa? Jangan jadi polisi jari-jarian, jadi polisi tidur aja. Tidak Diinjak-injak merugikan warga.
Kembali bersama kami pemirsa, mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hidayana menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Ya, pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin. Dadan digiring dan diperiksa selama kurang lebih 5 jam untuk mendalami dugaan korupsi dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah. Tidak hanya Dadan, 2 tersangka lain, mantan wakil BGN Sony Sonjaya dan Lodwig Kosung juga menjalani pemeriksaan oleh penyidik pada hari yang sama. Ketiganya diduga terlibat dalam sejumlah dugaan praktik korupsi, mulai dari intervensi proses verifikasi mitra BGN hingga pengadaan barang dan jasa yang diduga tidak sesuai dengan kebutuhan real. Penyidik juga menduga adanya markup harga dalam sejumlah pengadaan yang telah direalisasikan. Hingga kini penyidik Japitsus masih terus melakukan pendalaman guna mencari dan juga melengkapi barang bukti dalam perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis. Kabar lainnya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Jumat siang kemarin menggelar konferensi pers mengenai APBN kita edisi Juni 2026 di Aula Juanda, Jakarta. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara tumbuh kuat sebesar 19,1%, sementara realisasi belanja negara maju lebih cepat sebesar 34,4% sebagai penggerak ekonomi dan pelindung daya beli masyarakat. Konferensi pers APBN kita edisi Juni 2026 menjadi panggung capaian positif kinerja fiskal hingga akhir Mei kemarin. Perekonomian Indonesia dinilai tetap solid yang didukung oleh permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali pada level 3,08%, serta aktivitas ekonomi sektor real yang tetap tumbuh tinggi. Pendapatan negara berhasil terkumpul sebesar 1,185 triliun atau tumbuh 19,1% secara year on year. Di sisi lain, belanja negara tercatat jauh lebih cepat dan produktif dengan realisasi mencapai 1,365,4 triliun. Dengan postur tersebut, APBN hingga Mei 2026 mengalami defisit sebesar 180,4 triliun atau 0,70% dari PDB yang dijamin masih sangat aman. Jadi tadi pendapatan negara berhasil terkumpul sebesar 1.185 triliun rupiah ya. Belanja negara tetap tumbuh 34,4%, bagus, artinya sesuai dengan target ya. Kita selalu ingin mempercepat belanja mencapai 1.365,4 triliun rupiah. Yang merata nih, Kementerian Lembaga 58,9% tumbuhnya, non-kementerian lembaga 47%, transfer daerah agak turun sedikit 4,9%. Yang paling penting lagi apa? Surplusnya jadi berapa? Surplusnya jadi nih. Surplusnya jadi defisitnya mengalami triwulan sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kalau kita Ya, kita ke kabar berikutnya. Ini jelang kedatangan jemaah haji Indonesia. Iya. Gelombang kedua ya, dari Mekah ke Madinah, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah dapur penyedia catering. Gus Irfan memeriksa secara menyeluruh proses penyiapan makanan mulai dari penyimpanan bahan baku, pengolahan hingga tahap distribusi makanan ke hotel-hotel jemaah. Menhaj menekankan pentingnya menjaga kualitas dan konsistensi rasa makanan agar sesuai dengan selera jemaah Indonesia. Aspek kebersihan hingga keamanan pangan juga menjadi fokus utama dalam pengecekan kali ini. Sebanyak 23 dapur catering telah disiapkan untuk menyediakan makanan bagi jemaah haji Indonesia selama berada di kota Madinah, Arab Saudi. Dengan tim Amirul Hajj mengadakan kunjungan ke 2 dapur yang dari beberapa belas dapur yang ada,
untuk memastikan bahwa pertama mereka mengerjakan memasak dan melayani kita dengan baik, dengan bersih, dengan sehat. Yang kedua, kita melihat juga kemungkinan-kemungkinan bagaimana dapur ini juga bisa memanfaatkan atau memaksimalkan penggunaan bahan-bahan baku dari Indonesia. Pemirsa, seorang ibu hamil di Kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan preman di tengah jalan. Pelaku mengancam korban dengan menggunakan pistol jenis airsoft gun. Warga dan beredar luas di media sosial. Awalnya pelaku terlibat cekcok dengan korban dan suaminya yang tengah berboncengan di sepeda motor. Kemudian salah satu pelaku tiba-tiba menendang ke arah perut korban yang sedang hamil. Tidak hanya itu, suami korban yang berada di atas motor juga ikut dianiaya. Pelaku juga sempat mengancam korban dengan menggunakan pistol jenis airsoft gun. Tak butuh waktu lama, polisi langsung bergerak dan meringkus kedua pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa airsoft gun. Menurut polisi, peristiwa tersebut bermula dari kedua pelaku yang sedang mengatur lalu lintas di lokasi kejadian yang saat itu sedang terjadi aksi tawuran. Kedua pelaku memaksa korban dan suaminya untuk segera melintas. Dari si pelaku nyampaikan kepada si korban, lewat, maju, kau bikin macet aja di sini, katanya. Cuman dari si korban menyatakan, Pak, maaf Pak, saya takut maju karena posisi saya sekarang lagi hamil, kan gitu. Kemudian di situ terjadilah cekcok mulut lah antara si pelaku dan korban ini. Cekcok mulut di situ, si korban wanita itu mengeluarkan handphone. Jadi si pelaku ini merasa aware, dia karena takut diviralkan, di situ akhirnya dia melakukan penendangan. Ya kan, menendang ke korban wanita. Saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara kedua pelaku telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfian Syah, TV1 mengabarkan. Tidak terima ditegur karena menyelak antrian saat mengisi BBM di SPBU. Seorang sopir truk tewas ditusuk oleh pengendara sepeda motor. Peristiwa ini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman CCTV menunjukkan awal mula peristiwa penusukan yang menimpa seorang sopir truk di SPBU di kawasan Jalan Nurdin Panji, Palembang, Sumatera Selatan. Ketika itu, korban tengah mengantri untuk mengisi BBM. Tiba-tiba saja datang sekelompok pengendara motor yang menyelak antrean. Tidak terima ditegur sopir truk, pengendara motor tersebut membabi buta menyerangnya dan juga kendaraannya. Sopir truk mencoba melarikan diri, tetapi tetap dikejar pelaku dan rekan-rekannya. Naas, truk yang dikendarai korban menabrak dan berhenti di seberang SPBU. Para pelaku melakukan penyerangan hingga akhirnya korban terkapar tidak sadarkan diri. Korban sempat dibawa ke rumah sakit setempat, namun nyawanya tak tertolong. Ia meninggal dengan luka tusukan di bagian dada, rusuk, punggung, dan lengan kanan. Untuk motifnya si tersangka ini tersinggung, si korban tersinggung oleh perilaku tersangka yang menyerobot antrian minyak. Kemudian terjadilah cekcok mulut sehingga terjadilah keributan dan akhirnya si tersangka ini memanggil rekan-rekannya untuk melakukan aksi pembacokan. Saat ini polisi masih memburu 7 pelaku yang terekam kamera pengawas. Perkirakan para pelaku membawa senjata tajam saat kejadian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV1 mengabarkan. Kita bergeser ke Lampung, satu keluarga di Bandar Lampung nekat mengeroyok tetangganya. Korban diikat lalu dipukul di bagian kepala menggunakan batu. Aksi main hakim sendiri ini dipicu dugaan pencurian handphone milik keluarga pelaku. Rianto menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan satu keluarga. Peristiwa ini terjadi di Bandar Lampung.
Kejadian berawal dari hilangnya handphone di rumah pelaku saat dirinya sedang berbincang dengan keluarga di rumah. Tiba-tiba ada dua pelaku datang dan meminta untuk ikut dengan pelaku. Sampai di halaman rumah, korban diminta untuk mengaku telah mencuri handphone. Dua orang pelaku langsung menampar muka korban. Tidak lama kemudian, pengeroyokan dilakukan oleh 7 orang keluarga pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka di sekujur tubuh hingga mengalami sesak nafas. Korban telah melakukan visum di rumah sakit. Hingga kini kasus pengeroyokan tersebut masih dalam penanganan Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Pemirsa, warga Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara dihebohkan dengan adanya penemuan seorang wanita yang tewas di dalam rumahnya. Korban diketahui bernama Rismaida Siahaan, 53 tahun yang diduga menjadi korban pembunuhan. Pertama kali korban ditemukan tewas tergeletak di lantai oleh warga yang hendak berbelanja di warung milik korban. Polisi yang mendapat laporan warga langsung melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi. Petugas kemudian membawa jasad korban ke rumah sakit untuk proses autopsi. Kini aparat kepolisian masih mendalami kasus temuan mayat tersebut dan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Untuk mendalami kasus ini, kita segera bergabung dengan Kapolres Siantar AKBP Sahudur Togi Marito Sitinja. Selamat pagi, Bu Kapolres. Selamat pagi. Baik, Ibu, kita ingin tahu bagaimana sebenarnya kronologi dari peristiwa ini. Apakah sudah diketahui penyebab pasti dari kematian korban ini apa, Bu? Baik, penyebab dari kematian korban dari hasil otopsi adalah adanya luka di belakang kepala, kemudian terjadinya pendarahan di dalam otak, sehingga menyebabkan korban mati lemas. Ya. Baik, Bu Kapolres, awalnya bagaimana warga bisa mendapatkan kabar atau mengetahui adanya korban yang sudah tidak bernyawa di rumah tersebut? Baik, jadi korban mempunyai sebuah warung yang menjual seperti grosiran, menjual makanan, menjual rokok. Jadi pada saat itu tetangga memanggil, biasanya dia buka setiap pagi tetapi tidak ada jawaban sehingga tetangga merasa curiga dan mendobrak pintu dan menemukan korban sudah tergeletak. Berarti saat kejadian warung itu dalam kondisi tutup ya, Bu Kapolres ya? Saat kejadian saat ditemukan meninggal, ya posisi warung sudah tertutup. Iya, Bu Kapolres, apakah sudah ada dugaan siapa saja pelaku yang kemudian diincar oleh kepolisian saat ini? Benar, jadi pada saat ditemukan korban meninggal dunia, kemudian tim identifikasi dari Polres Pematang Siantar langsung turun ke TKP, melakukan olah TKP, mencari saksi, kemudian kita temukan suatu petunjuk. Ya. Apa aja hasil temuannya, Bu Kapolres? Karena kami juga penasaran apakah memang ada usaha untuk melakukan pendobrakan rumah, apakah ada barang yang hilang juga, harta dari korban? Baik, mungkin bisa saya sampaikan setelah kita menangkap tersangka dari hasil pemeriksaan tersangka bahwa tersangka mendatangi warung itu pada saat malam hari, sudah mau tutup, kemudian membeli sesuatu. Nah, setelah itu terjadi cekcok antara si pelaku dengan korban dan kemudian pelaku mendorong korban hingga jatuh. Setelah itu pelaku sempat meninggalkan tempat, kemudian kurang lebih 5 menit dia kembali lagi masih melihat
korban tergeletak dan melihat korban mengenakan cincin, mengenakan anting-anting, pelaku langsung memiliki keinginan untuk memiliki barang-barang tersebut sehingga mengambil barang-barang berharga milik korban, mengambil uang dan membawa sepeda motor korban. Meninggalkan korban tergeletak dan menutup warung. Iya, Bu Kapolres, artinya antara korban dengan pelaku ini tidak saling mengenal ya, Bu. Apakah pada malam hari itu juga hanya korban sendiri yang berada di rumah tersebut? Benar, korban tinggal sendiri di warung tersebut dan pelaku adalah tetangga berdekatan dari rumah korban. Oke, Bu Kapolres, yang cukup menarik tadi Anda katakan sempat terjadi cekcok antara terduga pelaku dan juga korban. Ketika membeli barang di warung tersebut, apa yang menjadi penyebab cekcoknya sehingga saling dorong terjadi di sana? Dari hasil pemeriksaan tersangka bahwa warung itu sudah mau tutup, tetapi tersangka mau membeli sesuatu seperti korban menyampaikan untuk cepat-cepat, tetapi mungkin dari pengakuan tersangka masih santai memilih barang sehingga terjadi cekcok. Iya, kemudian pada saat kejadian kemana pelaku ini melarikan diri, Bu Kapolres, kemudian akhirnya bisa ditangkap? Jadi tersangka setelah membawa barang-barang berharga korban dan melarikan sepeda motor korban, tersangka lari ke Hotel Nadia. Oke, pada saat itu apakah ada saksi-saksi yang melihat pada malam hari itu gerak-gerik yang mencurigakan dari pelaku ini, Bu Kapolres? Dari hasil pemeriksaan saksi ada yang melihat tersangka masuk ke warung tersebut. Baik, kemudian terakhir mungkin konstruksi hukum yang akan dijerat kepada terduga pelaku. Ulangi? Konstruksi hukum yang akan digunakan untuk menjerat pelaku, Bu Kapolres. Oh, baik, tersangka kami kenakan pasal berlapis. Yang pertama yaitu pasal pembunuhan, kemudian pasal pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan meninggal dunia, dan yang ketiga pasal penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Baik, terima kasih Bu Kapolres Pematang Siantar AKBP Sahudur Togi Marito Sitinjak atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat pagi. Kita ajak. Baik, terima kasih Bu Kapolres. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu ya. Kami akan kembali dengan informasi yang tadi sempat kita spill sedikit di awal. Mengenai salah satu terduga pelaku, Sony Sanjaya yang mengatakan memiliki 30 nama yang sudah dipegang terkait dengan dugaan kasus korupsi di Badan Gizi Nasional. Kami hadirkan selengkapnya saja ya. Tetap bersama kami. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hampir genap 2 tahun. Pembenahan di segala lini terus dilakukan kepala negara.
Presiden terus membuktikan pernyataannya yang kerap disampaikan di berbagai kesempatan terkait tata kelola pemerintahan bersih dan bebas korupsi. Seperti pergantian Kepala Badan Gizi Nasional beserta 2 wakilnya. Tak tanggung-tanggung, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan, Lodwig Pusung, dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi makan bergizi gratis. Apa yang dilakukan Presiden menjadi early warning bagi jajaran Kabinet Merah Putih. Terlebih semenjak memimpin, Presiden Prabowo mencanangkan sejumlah program unggulan bagi masyarakat selain MBG seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Lalu, apakah penegakan hukum di era Presiden Prabowo menjadi bukti bahwa hukum tidak tebang pilih dan tajam ke atas? Ya, salah satu tersangka dalam kasus korupsi MBG, Sony Sanjaya, menyatakan atau mengajukan diri akan menjadi justice kolaborator. Nah, Sony menyatakan bahwa siap membuka keterlibatan pihak lain. Ini mengembangkan kasus bukan hanya menjadi kasus internal BGN, tapi bisa saja meluas menjadi lebih luas lagi pihak-pihak yang terlibat, bahkan ada informasinya legislatif dan juga eksekutif. Betul, karena ibaratnya katanya nih kalau kasus korupsi itu nggak bisa hanya dikerjakan 1-2 orang, pasti banyak yang terlibat begitu. Siapa saja nanti yang akan terlibat mungkin kita bisa tanyakan kepada narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Sudah ada Elsa Syarif, pengacara tersangka Sony Sanjaya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Elsa. Selamat pagi. Bergabung juga bersama kami Pak Heri Firmansyah, pakar hukum Universitas Tarumanegara. Pak Heri, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bu Elsa dulu ya. Bu Elsa, sebelum kita masuk lebih dalam, ini banyak orang yang penasaran sama surat yang ditulis langsung oleh Sony yang ditujukan kepada Kepala BGN yang baru. Ada maksud tertentukah dalam surat itu, termasuk juga tadi yang malah bilang bahwa ada rencana untuk menjadi justice kolaborator ini? Iya, tentunya yang tahu Pak Sony ya. Walaupun sebetulnya saya tahu, tapi saya belum mau bicara di publik. Baik, ada maksud-maksud tersirat berarti dari surat tersebut ya? Ada. Oke. Bu Elsa, informasi yang kami dapatkan, keterangan dari Bu Elsa juga ada 30 nama yang kabarnya atau lebih? Lebih 26 nama 26. Dan lain-lain, jadi lebih. Karena untuk mengetahui itu semua perlu ada datanya di lab di handphone, di mana handphone itu disita oleh penyidik. Jadi kita udah minta tolong nanti BAP-nya untuk membackup keterangannya, ada chattingnya semua ada di situ, nama-nama itu ada di handphonenya. Oke, 26 nama dan lain-lain. Dan lain-lain itu lain-lain. Di dalam BAP ya. Itu orang-orang besar semua di posisi-posisi tertentu atau memang ada keterlibatan yayasan di sana, Bu Elsa? Orang-orang besar ya. Orang-orang besar. Dan di mana itu pertama diminta untuk bisa diperiksa, dipanggil dan diperiksa nama-nama itu, sehingga akan terbuka titik-titik mana yang dijual belikan oleh siapa. Karena kan ceritanya kan yang membuat sistem itu untuk mendeteksi ini adalah Pak Sony. Sehingga pakai digital kan. Nah, siapa yang menginginkan itu kan masuk dalam proses itu. Yang memiliki akses juga. Akses dan animonya kan banyak. Karena berlebihan akhirnya ditutup. Dibukalah 2 akun, akunnya Pak Dadan, ketua, dan akunnya Pak Sony. Sehingga di situ memang sudah full, tapi kan ada titik-titik yang belum terpenuhi, masih kosong. Ya karena kesulitan ya, MBG itu dapurnya kan minimal punya modal 1,5 sampai 2 M. Nggak semua orang punya. Nah tentunya jadi baliknya kan kok. Dan Presiden minta percepatan. Sehingga dilakukan siapa yang masuk ke sana. Nah ternyata banyak yang minta banyak gini ya poin titiknya. Ternyata setelah dapat laporan Pak Sony, titik-titik itu
tidak dibangun MBG dijual belikan, itu mungkin masalahnya. Oke, Bu Elsa, Pak Sony merasa ada titik-titik diperjualbelikan. Posisi Pak Sony, dia merasa tidak bersalah atau dia memang mengajukan diri menjadi justice kolaborator agar biar semuanya yang terlibat kena, kenapa cuma saya, begitu Bu? Dia tidak mau ditimpakan ke dirinya karena dia tidak terlibat terhadap jual beli titik. Semua kesalahan sepertinya ditimpakan kepada klien saya dan dia ingin membongkar ini supaya tahu siapa yang melakukan hal ini. Dan itu bisa dilihat dari servernya yang anggotanya dia yang 8 orang ini. Oke, siapa saja yang masuk ke sana yang memiliki akses yang misalnya meminta sehingga ditulis atensi. Atensi A, atensi B, atensi C, dapat sekian ini. Nah, ternyata di lapangan apakah mereka memenuhi syarat? Ada katanya ada misalnya yayasan yang terbang, daerah-daerah tertentu kan nggak punya uang, sehingga mereka cari investor, yayasannya karena pada yayasan tuh murah ya bikin yayasan tuh, tapi bisa-bisanya mereka ambil yayasan di Jawa terus jadi di istilahnya Pak itu yayasan terbang, baru dibangun. Lokasinya di mana, dibangunnya di mana? Itu pun Pak Sony tahu dari lapangan dan laporan kepada dirinya. Iya. Begini Bu Elsa, berarti selama ini Pak Sony tahu ada praktek seperti itu, tapi kenapa tidak dilaporkan saja Bu kalau merasa janggal? Belum selesai kan Pak Sony kan membuat sistemnya kan baru waktu awalnya kan berantakan itu, dibikinlah sistem ya belum sampai terjadi baru dapat laporan tapi kan belum bisa melakukan tindakannya. Belum sempat ya maksud saya. Belum sempat. Baik, saya ke Mas Heri. Mas Heri, rencana dari Pak Sony ini kan melakukan justice kolaborator begitu ya. Syaratnya apa sih untuk menjadi JC ini? Ya, mudah-mudahan yang kita bahas bukan lagu MBG ya. Yang lebih viral kan lagu MBG. Tapi dicari loh yang bikin lagu. Ya. JC itu kan kepanjangan justice kolaborator. Ada syarat untuk menjadi JC yang harus dipenuhi. Kita harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Di pasal 10 tepatnya ya. Bahwa JC itu berarti pelaku, bagian dari pelaku, tapi bukan pelaku utama. Harus mengakui bahwa dia terlibat. Nah itu bagian penting juga Mas Reza, bahwa harus ada pengakuan bahwa dia bersalah kan. Agar masuk ini barang ini jadi JC. Yang kedua, ada informasi yang diberikan yang punya nilai guna dalam mengungkap perkara tersebut, sehingga harusnya dia bisa mengungkap peran yang lebih besar daripada dirinya. Kalau dia beranggapan bahwa di poin pertama dia bukan pelaku utama, kan kira-kira begitu. Nah, sehingga memang dalam konteks ini kita mendukung arah JC itu, tapi jangan sampai JC ini kemudian tidak ada batu ujinya, karena untuk kemudian mendapatkan JC orang ini pasti kan punya tujuan awalnya kan, ingin mendaftarkan dirinya menjadi JC atau mengatakan dirinya sebagai JC karena ada hak yang mereka peroleh nantinya. Hak itu berkaitan dengan kepentingan pribadi yang mengajukan juga menurut saya. Apakah dia ingin mendapatkan keringanan hukuman, satu. Yang kedua misalnya mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat dan lain sebagainya. Maka tentu kualifikasi dan batu uji untuk menjadi JC ini menurut saya harusnya tidak mudah gitu ya. Kalau memang ternyata pengakuan bersalah dan misalnya ada keterlibatan, bahkan harus diungkap siapa saja yang terlibat di sana, gitu kan? Sehingga memudahkan penyidikan ini untuk mengungkap perkara ini sampai ke akar-akarnya. Mas Heri tadi juga Anda mengatakan bahwa yang bisa menjadi JC itu bukan pelaku utama. Kalau Pak Sony ini posisinya seperti apa? Apakah bukan pelaku utama? Sementara dia dengan 2 pimpinan lainnya itu tersangka. Pimpinan tertinggi Pak Dadan juga sudah jadi tersangka. Siapa sebenarnya yang pelaku utama yang dimaksud? Ya, kalau kita hanya membaca dari struktural, mungkin pembacaan secara normatif kita tentu yang menjadi ketua dan wakil ketua, kira-kira begitu. Tapi tentunya kan dalam pelaksanaan tidak seremeh-temeh itu kan. Bu Elza lebih memahami sebagai kuasa dari tersangka. Jangan-jangan ada invisible hands yang disebutkan yang kita belum tahu, sampai pada pagi hari ini kita bicara, belum terbuka di publik, siapa kemudian pihak-pihak yang bisa mengintervensi tadi, karena isu terkait dengan kebijakan di MBG ini kan bicara tentang mekanisme dari perencanaan, ya, pengadaan,
distribusi sampai kepada pengawasan. Nah, di level mana yang kemudian dikatakan ada jual beli titik SPPG tadi, kemudian ada markup mungkin di sana, ada afiliasi dengan yayasan yang kemudian melibatkan aktor di luar dari dua nama yang sekarang lagi jadi fokus pembicaraan di MBG tadi. Nah, masalahnya kalau ini hanya upaya untuk mengatakan bahwa akan membuka praktik busuk dalam tanda petik tadi ya, hanya di awal saja, tapi kemudian ternyata tidak sampai pada adanya terungkapnya aktor-aktor lain, lebih besar. Saya rasa ini yang penting untuk di-highlight nanti dalam penilaian JC tersebut kan, karena orang untuk menjadi JC emang menjadi hak masing-masing orang untuk mengajukan, tapi untuk kemudian dapat dinilai dan kemudian dilekatkan sebagai JC, menurut saya ini yang penting. Saya yakin Bu Elsa juga pasti sudah berpikir keras kan, bagaimana caranya agar pengajuan JC tersebut ya memenuhi syarat tadi kan. Nah, yang kita harapkan semua ada transparansi, ada keterbukaan tadi, ada hal yang kemudian tidak ditutup-tutupi dari proses itu, dan kemudian tata kelola dari MBG ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai hanya sibuk menangkap aktor-aktor yang diduga merusak MBG-nya. Karena kalau kita lihat dalam konteks kebijakan, mohon maaf lahir dan batin ya, walaupun lebaran udah lewat ini. Tapi begini, bahwa kebijakan itu yang kita khawatirkan kebijakannya baik, tapi ketika kebijakan itu dibuat dalam konteks ada penggunaan anggaran negara yang besar, kemudian aktor-aktor pelaku kejahatan ini sudah merencanakan bahkan sebelum kebijakan itu bergulir. Nah, ini kan tadi pemilihan tentang siapa yang mendapatkan dapur dalam 10 titik. Karena saya nggak kurang tahu tepatnya gitu ya. Tapi dapur MBG ini kan sepertinya tidak murah ya Bu Elsa ya. Satu tempat saja dapur itu misalnya mungkin miliaran, entah 1,5 sampai 2 M tadi yang saya sempat perbincangkan dengan Bu Elsa. Pertanyaannya kalau memang ini untuk kesejahteraan, rakyat mana yang mampu untuk menguasai hal itu? Dan ini kan berarti kan ada syarat dan ketentuan yang berlaku di sana untuk menjadi mitranya MBG. Nah, syarat dan itu ada aturannya nggak? Bagaimana cara seorang itu bisa memperoleh? Ini menurut saya harus transparan ya, agar semangat dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo itu nyata, ya sampai kepada konteksnya ada kesejahteraan. Karena kan harapannya sebenarnya bagaimana kemudian ini mendorong ekonominya menjadi bergerak begitu kan? Kalau hanya di lingkaran penguasa dalam tanda petik, ya apanya yang bergerak begitu? Jadi kritik kita sebenarnya terhadap hal itu bukan kita a priori terhadap MBG-nya secara umum begitu ya, tapi harus ada perbaikan tata kelola. Gitu. Supaya hal ini tidak kembali terulang begitu ya. Bahwa Elsa, yang cukup menarik adalah penetapan tersangka terhadap Pak Sony ini pada hari Rabu dan Jumat kemarin. Hari Rabu jam 9. Rabu jam 9 pagi dan Jumat kemarin sudah gercep begitu dengan cepat ada keinginan untuk menjadi justice kolaborator. Kenapa langkah tersebut diambil dalam hitungan hari? Apa yang menjadi faktornya? Kita bahas usai jeda ya. Kita jeda terlebih dahulu. Kembali lagi nanti bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kejaksaan Agung membongkar penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis di bawah kepemimpinan ex-Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana CS. Ex-Kepala BGN Dadan Hidayana bersama dua wakilnya yakni Lodwig Pusung dan Sony Senjaya menjadi tersangka penyimpangan tata kelola program MBG. Kejaksaan Agung mengungkap peran ketiga tersangka dalam intervensi mitra portal BGN. Ketiga tersangka ikut mengatur proses verifikasi sehingga satuan pelayanan pemenuhan gizi yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mendirikan dapur bisa lolos. Yang mengejutkan, Dadan CS juga diduga kuat menerima aliran uang miliaran rupiah per hari sebagai imbalan atau insentif. Program tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari
tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari. Tidak hanya itu, Dadan CS melakukan markup proyek barang-barang yang tidak urgen di tubuh BGN seperti motor, sepatu, hingga tablet. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman mengendus pengadaan proyek-proyek itu harus diinvestigasi mendalam Kejagung. Bentuk-bentuk perintah misalnya, itu SPBG belikan motor, belikan TV, belikan tablet, belikan sepatu gitu ya. Siapa yang memberi perintah ya itu yang harus dicek oleh kejaksaan gitu ya. Nah itu kan kalau perintahnya bersifat top down gitu ya, maka sangat mungkin itu bukan yang dibutuhkan di level SPPG. Belum lagi kita bicara soal hubungan hukum, Bang Andrew. Pertanyaannya, itu motor dibagikan ke SPPG gitu ya, itu dalam hubungan hukum apa? Apakah SPPG menerima hibah? Karena SPPG ini kan yayasan. Ataukah disuruh beli? Zainur menambahkan logika berpikir Dadan CS hanya mencari keuntungan dalam proyek barang-barang yang seharusnya tidak dibutuhkan oleh BGN. Kemungkinan juga logika berpikirnya adalah logika berpikir proyek. Bukan berpikir untuk memenuhi kebutuhan. Kalau logika berpikirnya proyek, Bang Andrew, yang penting ada pengadaan. Kalau ada pengadaan, ada potensi untuk mendapatkan keuntungan, persentase, ya biasanya dalam bentuk kickback. Sehingga ini memang harus didalami oleh Kejaksaan Agung, karena kan sekarang tersangkanya baru 3 gitu ya. Usia 3 pimpinan BGN dicopot, pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola serta memperkuat koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Evaluasi itu terus dilakukan di internal BGN dan juga ada bukti konkret dari aspirasi masyarakat yang berujung pada tindakan administratif suspend terhadap ribuan SPPG. Dan juga kalau kemarin kita melihat concern dari pidato Pak Menseknek, ada aspek tata kelola yang penting untuk diperbaiki ke depan. Artinya ada beberapa loophole dalam tata kelola tersebut yang tidak dijalankan secara baik oleh kepemimpinan BGN sebelumnya. Kini, Dadan, Sony, dan Lodowicz menjalani pemeriksaan secara paralel di Kejaksaan. Jaksa meminta mereka kooperatif dan membuka motif hingga celah korupsi yang terjadi. Tim TV One mengabarkan. Oke. Baik, pemirsa kita lanjutkan terlebih dahulu. Bu Elsa, tadi sebelum iklan kan saya sempat menanyakan begitu ya, apa yang membuat klien Anda Pak Sony ini sudah firm dalam waktu sekitar 1 hari, 1 sampai 2 hari memastikan bahwa oh saya akan menjadi JC nantinya. Jadi kan waktu dijemput di Ritz-Carlton jam 9 pagi, memang nggak ada surat-surat tapi kita tidak mempersoalkannya. Maksudnya tidak ada surat penjemputan walaupun secara prosedural harus. Saat itu belum diketahui. Belum diketahui. Terus kemudian jam 3:30 karena Pak itu mendesak, kita lawyer sudah nunggu dari jam 10:30. Tapi akhirnya Pak itu ya udahlah, kalau mau mengetahui statusnya didampingi oleh lawyer penunjukan dari Kejagung. Sudah itu ya setelah itu langsung ada surat TSK-nya dan langsung surat penahanannya 20 hari. Setelah itu langsung ya pakai baju merah kan dibawa ke ruangan tahanan. Dibawa ke ruangan tahanan, itulah kita lihat, kita baru diajak ke sana ya sekitar 6:30 atau hampir jam 7 malam. Kita nunggu dari jam 10:30 nih. Terus datang ketemu cerita lah Pak, itu saya nggak ada loh surat penjemputannya ini. Ya udah Pak, Bapak nggak mempersoalkan. Cuma terus akhirnya dia merasa tertekan sekali ya, dia bilang. Terus tanda tangan surat kuasa jam 8, besoknya saya tunggu. Ternyata juga baru terjadi 4:30 kita ketemu. Waktu ketemu Pak itu bilang,
gimana ya, saya sangat tertekan, ini semua kayaknya ditimpain ke saya. Tentang markup udah bisa dijamin itu tidak ada, karena saya tidak bidang itu. Tidak dalam pengadaan barang ya? Bukan, PPK-nya berbeda. Nah dia dia bikin sistem segala rupa. Dia cerita, saya bilang ya udah Bapak buka aja, masa Bapak mau nimpa sendiri. Ini MBG orang nggak banyak yang protes, Bapak bisa kena sekali, tinggi sekali hukumannya. Terus dia bilang karena Ibu menjamin saya bilang ya memang nggak, saya akan menjamin membantu ya, tapi semua karena ya udahlah kalau gitu saya siap mati. Saya bilang nggak usah, jangan begitu, karena ucapan itu menjadi doa. Saya bilang udah kita berjuang aja, kalau memang itu benar, apapun jangan ada yang ditutupi, terus terang semuanya. Akhirnya lindungi istri dan anak-anak saya. Iya, nanti makanannya Ibu tiap hari makan minum saya dari rumah. Terus nanti saya ada surat untuk istri saya, dia bilang gitu. Terus kita langsung udah dari awal kita bilang kita mau GC sebelum baru mulai BAP. Terus GC-nya kayak itu langsung kita udah bongkar semuanya. Ini harus diperiksa, ini harus diperiksa, ini. 26 nama dan lain-lain itu ya. Di dalam BAP. Terus udah tuh penyidiknya juga gembira, penyidiknya jadi nggak sulit kan. Terus dia bilang kita dukung Bu Elsa, kita dukung Pak Sony, katanya penyidik. Tapi Bu Elsa, mohon maaf tadi kata Pak Heri harus mengakui dulu kalau dia bersalah. Berarti Pak Sony juga udah. Bukan soal mengakui, kan nanti dalam BAP jelas itu di BAP. Kan BAP itu bisa ketahuan gimana dia. Nggak ada istilah saya ngaku kan gitu. Kan BAP-nya kita mengikuti, bilangnya ada 100 pertanyaan, nanti di situ kan bisa menujunya kemana kita bisa lihat. Baik, Mas Heri, kalau memang Pak Sony sudah memberikan nama-nama lebih dari 26 nama untuk kemudian diperiksa oleh penyidik, apakah penyidik akan serta-merta mengikuti informasi dari seorang JC kalaupun diterima, atau akan memilih berdasarkan alat bukti dari penyidik? Semuanya harus lewat pengujian ya, tapi menurut hemat saya, karena ini memang menarik atensi publik, harusnya tidak ada ruang gelap dalam hal informasi tersebut ya. Masalahnya itu kan pemikiran kita sebagai orang awam dan yang tidak masuk dalam pusaran kasus ini. Tapi yang ketika menangani perkara ini secara teknikal, ada saja mungkin pemikiran ini tidak perlu disampaikan dengan alasan yang mungkin bisa dicari-carikan. Nah ini yang harapan kita adalah keterbukaan saja. Itu yang hanya kita bisa lakukan begitu. Dan apa yang kita sampaikan ini bukan berarti karena kita alergi dengan adanya OKB ya, orang kaya baru gara-gara MBG ini. Tapi yang kita inginkan adalah kesejahteraan ini merata, tidak hanya untuk 1 atau 2 orang saja. Ini yang harus dibuka, siapa yang punya SPPG paling banyak, mengapa dia yang punya, begitu kan? Menurut saya kalau hanya sekedar menghukum, menyebutkan nama, tidak juga menyelesaikan persoalan tata kelola MBG ini. Harapan saya sampai pada titik itu, mungkin mudah-mudahan rakyat juga, masyarakat Indonesia dalam hal ini, kita semua sebagai rakyat Indonesia juga menginginkan hal itu begitu. Tidak hanya berhenti dengan sudah terjadi prosesnya penyampaian JC, ini kan formal semua. Materialnya yang perlu menurut saya, substansinya apa dalam informasi itu, sehingga ada daya nilainya. Jangan-jangan ini saling sandera menyandera kan, satu akan mengungkap, akhirnya ada ya kita nggak tahu ya, invisible hands lain yang main misalnya, akhirnya arah dari penegakan hukumnya tidak menuju kepada substansinya. Itu kan bayangan kita sebagai seorang yang melihat ini secara netral di luar dari perkara tersebut gitu ya. Ini menurut saya yang penting untuk kita highlights ya dalam penanganan perkara tata kelola MBG ini, karena sekarang juga ada isu lain yang misalnya muncul, pengadaan tersebut kan. Kalau nggak salah ada motor listrik, ada kaos kaki, televisi ya, 75 kan inch. semuanya kan dibingkai dengan kebijakan yang seakan-akan baik, bahwa ini adalah penyeragaman, ini diseragamkan. Itu kan memanusiakan sekali bahasa tersebut. Tapi apakah yang disampaikan itu pada tujuannya, hakikatnya terlaksana di lapangan? Atau mungkin ada cara-cara lain sebagai modus operandi dari dalam tanda petik ya proyek MBG ini. Nah ini kan yang harusnya menurut saya disampaikan. Kita juga nggak mau cita-cita nawaitunya dari Pak Prabowo ini tercederai, gitu ya.
yang awalnya memang diharapkan konon katanya ini adalah untuk kebaikan agar tidak ada stunting, salah satu permasalahan yang akan diatasi dari digulirkannya program MBG ini kan. Tapi kalau kemudian yang diberikan tidak sampai pada orang yang menerima secara tepat, ini salah satu hal yang zolim yang harus dilawan menurut saya begitu. Oke, yang cukup menarik adalah tadi di awal Bu Elsa bilang bahwa data-data sudah dimiliki semua begitu ya. Ada semua di ponsel yang itu juga sudah menjadi salah satu barang bukti. Ya, kita harapkan disita. itu, kita harapkan itu nanti bisa terbuka dan lagi-lagi yang Mas Heri tadi sampaikan, jangan sampai ini kembali terulang sehingga memang harus lebih diperketat lagi persyaratan pengeluaran dananya, anggarannya, termasuk pengawasan kita sebagai masyarakat begitu ya. Terima kasih Mas Heri, Bu Elsa sudah bergabung bersama kami pagi ini. Ya, mungkin Presiden Trump tidak tertidur ya, tapi berpikir sambil menutup mata gitu kali ya. Pinter banget. Terlanjur, ternyata keterusan jadi mimpi. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Jangan lupa bahwa kami akan kembali setiap hari menemani Anda dengan beragam informasi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Reza Baluel. Saya Andi Kumala, terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.